A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi PAI di kelas 10 semester pertama dengan judul Jujur, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Nah, dari dalil ini, dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 ini, kita bisa tahu bahwa Allah memerintahkan kita kepada orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Agar apa? Agar kalau kita sering bersama orang-orang yang jujur, maka kita juga akan ketularan jujur. Jangan sampai kita sering sama orang-orang yang tukang bohong, maka kita juga akan ketularan jadi tukang bohong. Gitu. Lalu apa sih jujur itu? Nah, jujur adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurangi. Misalkan kita ada bayaran di sekolah misalkan untuk buku 20.000. Nah, tapi kita ngasih tahu ke orang tua, "Mah, Pah, ada bayaran buat beli buku berapa? 100.000." Nah, itu 80.000-nya mau diapain? Jangan belajar jadi tukang korupsi dari kecil. Nah, itu. Maka kita harus jujur mengatakan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurangi. Kalau dikurangi misalkan gimana contohnya? Dikurangi misalkan apa ya? Oh, misalkan yaudah contohnya tadi. Misalkan orang tua udah ngasih kita bayaran buat beli buku tadi, misalkan beli LKS. Saat ditanya sama wali kelas, "Kamu kenapa belum bayaran? Belum dikasih uang?" Nah, itu kan mengurangi, padahal sebenarnya udah dikasih sama orang tua, tapi kita pakai buat jajan dan sebagainya. Itu jangan. Lalu, menurut Imam Ghazali, jujur dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat adalah motivasi dan dorongan hanya karena Allah. Kita sholat hanya karena Allah, bukan karena ria ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang rajin sholat. Kita puasa ikhlas motivasi dan dorongannya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang soleh dan sebagainya. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan, niatnya misalkan sholat nih, lillahi ta'ala gitu kan. Nah, jangan sampai di niat kita lillahi ta'ala, tapi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang di dalam hati kita tidak karena Allah Ta'ala, tapi karena ingin dipandang oleh orang lain. Itu. Lalu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurangi. Tapi bohong dalam perkataan ini boleh. Ada beberapa bohong yang dibolehkan, yaitu yang berikut ini. Salah satunya adalah ketika perang. Misalkan katakan saja kita hidup di zaman dulu ketika Indonesia masih dijajah atau masa-masa gencarnya PKI komunis. Lalu PKI datang misalkan ke kita nanya, "Kamu muslim?" "Kalau muslim saya bunuh," misalkan kayak gitu. Maka kala itu kita boleh menjawab tidak berbohong, tapi hanya di lisan saja. Jangan sampai di hati juga kayak gitu lalu keterusan ibadahnya jadi berubah, jangan sampai seperti itu. Itu hanya di lisan saja. Untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa, itu gak apa-apa. Atau misalkan ada teman kita lagi dikejar sama begal, si begal ini nanya ke kita, "Mana orang tadi?" Jangan sampai teman kita tadi lari ke kanan misalkan, lalu kita kasih tahu itu ke sebelah kanan. Jangan seperti itu, karena kita tahu teman kita sedang dikejar-kejar sama begal, sama orang jahat misalkan. Kita kasih tahu aja itu ke kiri. Itu gak apa-apa bohong. Lalu untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu boleh. Misalkan si A dan si B sedang marahan, sedang jutek-jutekan. Lalu kita datang ke si A. "Hei A, sebenarnya si B itu pengen minta maaf loh, tapi dia malu-malu." "Oh iya," kata si A. "Oh, segala malu-malu lah, apaan sih," kata si A. Lalu kita juga datang ke si B. "Hei B, sebenarnya si A itu mau minta maaf loh dari kemarin-kemarin, tapi dia malu gitu datangnya, malu-malu gimana gitu, malu-malu kucing." "Oh iya, masa apaan sih, emangnya kucing, padahal kan bukan kucing, gak usah malu-malu." Nah, akhirnya mereka
saling memaafkan lalu baikan. Nah, itu kan karena kebohongan kita. Itu gak apa-apa, bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih gak apa-apa. Lalu bohong selanjutnya yang boleh itu salah satunya adalah untuk membahagiakan istri. Misalkan ketika istri masak, habis masak nih kan dikasih ke kita, misalkan dikasih ke si suami, si istri masak lalu dikasih ke si suami, lalu si istri ini nanya ke si suami, gimana ya, enak? Lalu kata si suami ini, enak atuh, masakan istri mah paling enak sedunia. Nah, ini kata si suami, padahal sebenarnya terlalu asin atau terlalu manis. Nah, baru setelahnya, nanti kalau bikin ini jangan kebanyakan garamnya ya, misalkan kayak gitu. Nah, tapi pertamanya tetap bilangnya enak kok, paling enak sedunia. Nah, itu kan nggak apa-apa untuk menyenangkan istri. Lalu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah apa yang zohir, apa yang kita lakukan secara zohir yang kelihatan itu sesuai dengan yang ada di batin kita, yang ada di hati nurani kita. Jadi perbuatan kita apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita, tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Itu. Hikmah jujur. Hikmah jujur pertama adalah hati menjadi tenang. Kenapa? Karena ketika kita jujur, maka kita tidak akan takut kebohongan kita akan diketahui oleh orang lain, karena emang gak bohong. Kebalikannya, kalau kita bohong nih, hati gak akan tenang, hati bakalan was-was terus menerus, hati bakalan, aduh gimana nih, takut kebohongannya ketahuan. Nah, kayak gitu. Itu kan kalau orang bohong kayak gitu. Nah, karena kita jujur, maka hati kan menjadi tenang, gak ada pikiran, gak akan ketahuan nih kebohongan kita, karena emang gak bohong gitu. Lalu hikmah jujur yang kedua adalah dipercaya. Nah, karena kalau kita suka jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Seperti dalam kisah si penggembala domba. Nah, si penggembala domba ini kesehariannya adalah mengembalakan domba-dombanya ke padang rumput. Lalu di suatu hari si penggembala ini bosen, boring nih, ngeprank katanya. Kata si penggembala ini mau ngeprank dia. Ngeprank apaan? Nah, dia pura-pura ada serigala, kata dia, tolong, ada serigala di sini, tolong. Nah, itu kata si pengembala. Nah, lalu datanglah warga mendatangi si pengembala tersebut. Serigala. Nah, kata si ini, mana? Serigalanya mana? Kata penduduk. Tadinya kan mau nolong si pengembala. Si pengembala malah ketawa terbahak-bahak. Hahaha, nggak ada, bohongan doang, ngeprank doang, maaf ya, cina. Ini ada kamera candid, cina. Misalkan kayak gitu kalau sekarang. Lalu penduduk ini kan marah. Apaan sih, udah mah tadi kita lagi masak, misalkan bela-belain ditinggalin, kita lagi ngajar, bela-belain ditinggalin buat nolong, takutnya lagi diserang serigala. Apaan sih, yaudah pergilah. Nah, penduduk pergi sambil marah ke si penggembala. Lalu si penggembala mengulanginya lagi keesokan harinya. Tolong, ada serigala di sini, katanya. Ternyata nggak ada. Akhirnya si penduduk datang dan ternyata serigalanya nggak ada. Bohong, ngeprank lagi dia si penggembala ini. Ngeprank lagi. Akhirnya kan makin nggak percaya nih si penduduk. Apaan sih, bohong mulu dia, kata penduduk itu. Nah, lalu ternyata di hari ketiga si penggembala benar-benar didatangi oleh sekelompok serigala. Lalu si penggembala tadi meminta tolong lagi, tolong ada serigala kepada penduduk. Tapi karena penduduk sudah 2 kali dibohongi, maka tidak lagi dipercaya si pengembala ini. Akhirnya tidak ada penduduk yang datang menolong si pengembala ini ketika benar-benar ada serigala yang datang. Lalu habislah domba yang dia gembalakan pada hari itu, semuanya dimakan sama serigala. Itu. Karena itu kita harus senantiasa jujur agar tidak seperti si gembala. Kalau jadi tukang bohong, maka lama-kelamaan orang gak bakalan percaya. Walaupun kita jujur, kalau misalkan si tukang bohong nih, suka bohong, lalu di kemudian hari dia jujur, tapi orang lain bakal nyangka kejujuran dia sebagai kebohongan. Gitu. Lalu, hikmah jujur yang ketiga adalah hidup menjadi mudah. Nah, kalau kita senantiasa jujur, maka insya Allah hidup kita akan menjadi mudah. Allah gak akan mempersulit hidup kita. Nah, diceritakan dalam sebuah kisah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar ini adalah khalifah yang suka belusukan. Nah, tiap malam beliau keluar mengelilingi atau menjumpai warga-warganya secara langsung. Nah, di suatu malam ketika Umar bin Khattab berkeliling, Umar menemukan atau melewati sebuah rumah yang rumahnya masih menyala. Berarti kan belum tidur orang di dalamnya. Si Umar mendengarkan percakapan 2 wanita yang ada di dalam rumah tersebut.
Kata si ibu, ini ada ibu dan anak penjual susu. Kata si ibu, "Wahai anakku, gimana nih jualan susu kita hari ini? Susu murni kita kayaknya berkurang nih, soalnya tadi meres susu dari kambingnya dikit banget. Kambingnya nggak ngeluarin susu yang dikeluarin kambingnya nggak banyak, dikit," kata si ibu ini. "Iya," cina kata si anaknya. "Iya, soalnya ini lagi musim kemarau atau kambingnya lagi diet makanya dikit, makanya susunya keluarnya dikit," kata si ini. "Ya udahlah, gak apa-apa, cina. Alhamdulillah dapat segini juga. Segini juga alhamdulillah kita mah," cina kata si anak ini. Lalu si ibu ini berbisik ke si anak ini, "Hei anak, gimana kalau susunya kita oplos pakai air," katanya. "Nah, dicampur air," kata si ibu ini ke si anaknya. Si anaknya kaget, "Astagfirullah ibu, kan kita udah tahu kata Umar, penjual susu gak boleh nyampurin susunya sama air. Gak boleh kayak gitu," kata si anak ini ke si ibunya. Lalu kata ibunya, "Alah, Khalifah mah hidupnya udah enak, gak bakalan tahu kesusahan hidup kita. Lagian Khalifah gak akan tahu kita nyampurin susu pakai air," kata si anak. "Walaupun gak ada Khalifah di sini, walaupun dia gak tahu, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat." Nah, kayak gitu. Oh ya, si ibunya akhirnya sadar, "Astagfirullah, oh iya nak, aduh maaf ya, jangan tadi khilaf," kata si ibu tadi. Nah, si Khalifah Umar di luar hanya tersenyum, tersenyum mendengarkan perkataan si anak penjual susu tadi, si gadis penjual susu ini. Perkataannya bagus banget, jujur banget nih si anak penjual susu, kata Umar. Lalu keesokan harinya Umar memberitahu kepada anaknya, "Wahai anakku," kata Umar, "sungguhnya ada seorang wanita yang sangat jujur, menikahlah dengannya," kata Umar. Lalu kata anaknya nih, "Oke, baik, oke sip, yang penting cakep." enggak ngomong yang penting cakep. "Oke, baiklah," kata si anaknya nih, kata si anak Umar. Lalu mereka berdua pun, Umar dan anaknya Asim, Umar bin Khattab dan Asim bin Umar, datang ke penjual susu tadi, ke si ibu dan si anak penjual susu. Sesampainya di rumah penjual susu, kedua wanita ini terkaget-kaget. "Wih, ada apa nih Khalifah datang ke kita?" kata si ibu penjual susu dan si anaknya. "Ada apa wahai Khalifah?" kata si ibu tadi. "Oh enggak ada apa-apa kok," kata Khalifah Umar. Ini anak saya mau ada hajat, ada keperluan sama anak ibu," kata Khalifah Umar. Lalu Asim mendatangi anaknya dan melamar anak tersebut. Akhirnya anak penjual susu ini menikah dengan seorang anak khalifah. Maka dari kisah ini kita bisa tahu bahwa ketika si anak ini jujur, bahwa kejujuran membawa kemudahan dalam hidup. Akhirnya si anak penjual susu ini bisa menikah dengan anak seorang khalifah. Nah, seperti itu. Maka insya Allah ketika kita banyak jujur, hidup kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di kisah gadis penjual susu dan Khalifah Umar ini. Lalu hikmah jujur yang terakhir adalah jaminan surga. Ketika kita jujur, maka Allah menjamin kita surga. Allah akan menempatkan kita ke dalam surganya ketika kita senantiasa jujur. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Rawahu Muslim. Ya, artinya kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Maka kalau kita suka jujur dan senantiasa jujur, selalu jujur, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Lalu jujur ini akan membawa kita ke dalam kebaikan, dan kebaikan kita akan membawa kita ke surganya. Amin. Tuh. Sekian. Selanjutnya, bukan hanya diketahui jujur itu apa, hikmahnya apa, lalu pembagian jujur itu apa, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di rumah, misalkan ketika orang tua kita nanya, "Nak, gimana ulangannya? Bagus gak?" "Oh, bagus kok Bu." Padahal nilainya jelek karena gak pernah belajar. Itu bohong, gak jujur. Atau misalkan di sekolah, di kantin, kalian beli gorengan, misalkan ngambil gorengan 5 tapi dibayarnya 3, ya, itu gak boleh, itu gak jujur, itu bohong. Lalu di masyarakat dan sebagainya,
Pokoknya kita harus senantiasa jujur agar Allah mencatat kita sebagai orang yang suka jujur sehingga nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.